Ekonomi Syariah. Bersama saya Sinta Atika Aprilia selaku moderator dan narasumber di sebelah saya yang tentunya sudah hebat bersama Ibu Dini Rahmayanti selaku dosen PB IAIN Salatiga. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Langsung saja ya Pak. Iya. Ya. Alhamdulillah ya, setelah melewati masa-masa lockdown, kemudian PPKM, kemudian pandemi ini ya, pembatasan ini selama 2 tahun ya. Iya. Sekarang Mbak Sinta mulai kapan nih pandemi ini? Semester 2 ya. Semester 2 ya. Semester 2 sampai sekarang semester 4 ya. Jadi dampak dari pandemi ini kan pendidikan berdampak pada dunia pendidikan yang saat ini itu sudah mulai membaik. Nah, yang sebelumnya dunia pendidikan, sekolah, kampus itu diberlakukan perkuliahan online. Nah, tidak hanya di dunia kampus, tapi juga ada pekerjaan juga ada diberlakukan. Kalau di pekerjaan diberlakukan WFH, WFO gitu kan ya. Nah, kemudian tidak hanya itu saja Mbak Sinta, tapi juga ada sektor-sektor lain ya, yang berdampak. Di antaranya sektor transportasi, pariwisata, kemudian restoran itu sangat berdampak sekali. Justru itu pernah waktu PPKM itu kan restoran dan pariwisata itu ditutup. Masyarakat tidak punya penghasilan. Dengan tidak punya penghasilan, artinya perputaran ekonomi juga ikut terhambat ya, banyak yang PHK, pengangguran itu dari efek pandemi. Nah, mudah-mudahan di tahun yang 2022 ini kita sudah mulai tatap muka ya, kita sudah tatap muka dan mulai beraktivitas kembali yang tadinya teman-teman belum pernah ke kampus jadi tahu kampus, yang belum pernah ketemu temennya mungkin jadi ketemu temennya, apalagi dosennya ya. Iya Bu. Apalagi dengan dosennya sampai mungkin antara di kamera dan pada saat bertemu ternyata berbeda gitu ya. Sampai tidak memahami itu dosen atau bukan. Kadang saya juga saya sering dipanggilnya Mbak, oke Mbak gitu. Nah saya dikemas, Mbak ini ada siapa ya di sini? Oh ya Mbak gitu kan. Nah itu efek dari pandemi ini. Saya juga apresiasi nih sama teman-teman yang ada di sini di HMPSTS ya, yang sudah membangun podcast. Ini kan baru pertama ya, podcast pertama, yang mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi dan sebagainya. Nah, mungkin kalau sekarang podcastnya itu kalau misalnya sudah bisa menerima endorsan gitu. Bisa ikutan ketika sudah berkembang. Bisa menerima promosi produk PB misalnya atau mungkin fakultas-fakultas lain gitu ya. Itu sih saya apresiasi atas atau kreativitas dan inovatifnya teman-teman untuk membangun podcast ini. Dimana juga sekarang ini para anak muda ya. Iya, para generasi sekarang kan sudah canggih. Maksudnya digital. Jadi lebih tertarik pada dunia berbau sosmed. Jadi lebih tertarik pada YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini dengan adanya podcast ini bisa menjadi sebuah wadah untuk berinteraksi ataupun diskusi, sharing dan lain sebagainya, sehingga menjadi daya tarik untuk para generasi muda tertarik pada ekonomi atau pembahasan bidang ekonomi syariah. Oke, Mbak Sinta, apa nih yang akan kita bahas hari ini? Nah, jadi gini kan Bu, beberapa waktu yang lalu kan di Indonesia sangat booming Bu, ada isu-isu baru yang muncul, masih terdapat efek juga dari pandemi, yaitu tentang kenaikan harga minyak goreng, penimbunan minyak goreng, kelangkaan minyak goreng. Dari Ibu sendiri bagaimana pandangannya terkait isu peningkatan harga minyak goreng tersebut? Ini Mbak Sinta atau timnya ini tuh tahu ya, pembahasan minyak goreng itu bertanya pada ibu-ibu
sejak Kenaikan. Itu terdampak juga ya Bu? tentunya ibu rumah tangga juga Iya. terdampak karena saya tidak hanya belajar kayaknya jadi ibu rumah tangga masak dan lain sebagainya. Jadi saya mengikuti perkembangan. Jadi memang pada awal mula kenaikan harga itu memang sudah dirasakan pada tahun 2021 ya. Iya, 2021 akhir. Ada kenaikan fluktuasi harga. Jadi memang ada yang mengatakan bahwa kenaikan harga ini terjadi karena harga CPO ataupun palm oil ini internasionalnya meningkat. Di mana CPO ini kan menjadi bahan baku minyak goreng kan ya? Iya, jadi bahan baku utama. Minyak goreng yaitu CPO. Nah, yang kemudian kalau internasionalnya naik maka Indonesia juga ikut terdampak. Aku ikut ya ikut. Iya, itu terdampak harganya. Ikut naik juga CPO. Yang kemudian itu yang terjadi. Nah, yang kedua itu ada faktor di mana faktor saat pandemi ya. Iya. Logistik ya Mbak ya. Karena kan untuk jangka waktu yang lama gitu, tentunya dari daerah-daerah provinsi ke provinsi itu kan membutuhkan yang namanya transportasi susah kalau gitu. Kalau ada ketergangguan logistik Iya. biasanya menyebabkan. Nah, yang ketiga ya Pak. Nah, yang ketiga itu faktor dari ada yang mengatakan karena minyak ini banyak yang berkomentar ya berpendapat ini terkait dengan spekulasi ataupun mengatakan dari pihak-pihak kementerian dan lain sebagainya minyak ini ada beberapa waktu mungkin gagal panen atau bukan gagal panen tapi penurunan produksi minyak. Iya. Nah, kalau penurunan produksi minyak seperti itu yang dipengaruhi juga dengan ada apa namanya supply chain-nya. Jadi supply chain-nya itu minyak goreng itu terganggu. Iya. Kenapa? Karena penurunan produksi CPO yang menyebabkan keterbatasan CPO untuk dijadikan minyak goreng. Nah, yang terakhir juga yang sudah jelas itu adalah hukum pernikahan, di mana harga itu naik ketika Permintaannya naik. sudah belajar ya Bu? Oke, kalau itu pembahasan makro ya. Kemudian, nah dari situ itu sudah benar. Nah, pemerintah itu kemudian turun tangan untuk mengatasi kenaikan minyak. soalnya dari harga minyak itu akan berdampak pada harga yang lain. Iya, kan kalau minyak itu jadinya kebutuhan primer ya Bu. Jualan misalnya harus goreng dan lain sebagainya. Kemudian pemerintah turun tangan untuk mengatur harga harga minyaknya itu. Kalau tidak salah 14.000 ya Mbak. Iya, 14.000 untuk eceran 1 liter. Oh, iya, untuk eceran 1 liter. Itu kebijakan apapun yang dilakukan untuk mengatasi harga minyak. Yang kedua itu ada kebijakan dari kementerian terkait dengan DPO dan DMO. Jadi DPO itu adalah domestic price obligation dan DMO adalah domestic market obligation. Di mana kalau DMO itu adalah batas wajib pasok yang harus dilakukan oleh produsen CPO itu harus memenuhi stok misalnya berapa persen stok minyak atau CPO berapa persen yang tadinya 20% menjadi 30% sehingga ketersediaan stok yang ada dari kebijakan tersebut kan ketersediaan stok itu melipat. Iya, melipat. Nah, sehingga akan menurunkan harga. Nah, yang kedua itu adalah tadi apa Mbak yang domestik Market obligation. price obligation. Jadi domestic price
Iya. Harga 9.000. Nah itu bahan baku. Nah diharapkan dengan harga CPO 9.000 itu bisa menekan harga minyak goreng. Nah bisa menekan harga minyak goreng menjadi paling harga 1.000 sesuai dengan ketentuan DPO tadi. Kan ini sudah bicara mengenai penyebab bukan banyak dari penyebab kenaikan harga minyak goreng. Nah selanjutnya itu kita akan bahas juga mengenai kalau misalnya di Indonesia itu kan tempat terjadi kelangkaan minyak goreng ya, di supermarket kosong, di swalayan besar kosong. Nah itu mungkin kira-kira kok bisa jadi kelangkaan itu gimana? Kalau tadi kan kita bahas terkait dengan kenaikan ya, kemudian ini kita sambungkan lagi dengan nah dari aturan pemerintah dari harga eceran peraturan satu harga tadi kemudian DPO dan DMO tadi itu ternyata tidak dilanjutkan lagi aturannya, mungkin dihentikan di sementara atau tidak. Nah, yang kemudian dari situ mulai lagi kan, Iya. harganya Naik lagi. Kemudian naik itu mulai tahun 2022 ya. Iya, naiknya kan drastis. Dari awal tahun ini ya, awal tahun itu drastis ya. Kalau dari per liternya itu dari 2 liter misalnya 2 liter itu dari misalnya 28.000, nah ini jadi 30.000, 33.000 dan seterusnya. Ini pernah ya merasakan? Iya, merasakan ketika itu kan mencari minyak di supermarket 2.000-nya itu hampir 50.000. Iya. Dirasakan saya. Nah, yang kemudian itu kan setelah kebijakan itu tidak dilanjutkan, mulai lagi lah keluar lagi hanya minyak yang mahal, minyaknya dengan harga. Nah, yang kemudian ini minyak yang merasa kesulitan dari mulai UMKM, pedagang, mungkin ibu rumah tangga yang kesulitan mendapatkan minyak dengan harga murah. Iya. Nah, tentunya pemerintah juga masih ingat kasus toko retail itu atau mungkin itu yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi harga-harga yang naik gitu ya. Nah, mengatasi harga naik itu ada dengan subsidi. Iya. Masih ingat di mana di toko tersebut itu yang tadinya satu keluarga itu jadi tidak kenal. Iya. Pernah ini terjadi Bu. Itu satu keluarga mencari minyak goreng tapi tidak saling kenal antara satu sama lain. Karena aturannya itu kan Satu orang satu. apa Mbak Sita pernah ngantri? Kalau saya pernah ngantri ya tapi satu. Nah itu yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana ini cara mengatasi kelangkaan atau kenaikan harga yang kemudian harganya itu kan jadi 15.000 tuh ya. Iya. Harganya 15.000, kemudian itu minyak jadi langka. Iya. Nah itu ada dua sih. Harga yang murah itu yang mencari adalah misalnya ibu rumah tangga, penjual itu sendiri membeli minyak tersebut dengan harga yang murah. Dan yang kedua adalah dari sisi penjual. Dari sisi penjual ini tidak mau nih kalau jual harga dengan subsidi atau mungkin dengan harga yang murah. Saya maunya nunggu aja nanti naik lagi. Akan sampai mana sih subsidi dari pemerintah ini memberlakukan harga minyak 15.000? Nah itu keinginan dari dua pihak, di antara yang menimbulkan kelangkaan ya. Iya. Nah, ada sangkut pautnya dengan panik buying. Sudah tahu nggak panik buying? Kan kalau panik buying itu Jadi
itu adalah sebuah respon atau tindakan dari masyarakat akan suatu barang tertentu. Panik nih karena saya mau beli, masyarakat itu berbondong-bondong, berbondong-bondong panik karena harga suatu barang itu tuh nanti akan jadi mahal lagi. Nah, dan itu subsidi itu kan nggak berlangsung lama, jadi kan masyarakat berbondong-bondong takut ya. Nah itu adanya panik. Nah yang kemudian dari panik buying tersebut itu kan berbondong-bondong ya. Berbondong-bondong adanya karena masyarakat itu takut kehausan, takut harganya naik lagi dan lain sebagainya. Jadi itulah yang dilakukan oleh pemerintah dan juga karena dampak dari subsidi tersebut terjadi penurunan, kemudian jadi langka, naik jadi anak. Kadang orang egois nih, nggak mau nih kalau harganya murah, kemudian mahal. Ada juga yang licin, saya mau panik buying itu karena untuk dijual lagi. Nah itu yang parah itu ya. kemudian kan kalau ditimbun gitu nanti dijual dengan harga yang mahal. Ditimbun itu ya, ditimbun dengan harga yang lebih mahal. Cut dulu nggak, mau istirahat 10 menit. Kita lanjut lagi ya Bu, bahasannya ini menarik. Tadi kan sudah bahas tentang masalah penimbunan minyak kita. Kira-kira tuh dampak negatif dari penimbunan minyak kita apa sih Bu, terutama buat masyarakat Indonesia? Ya, saya lanjutkan lagi terkait dengan panik buying. Dengan menyebabkan penimbunan itu kan sudah dijelaskan bahwa negatifnya itu berarti jadi langka. Yang kemudian berdampak pada sudah ada aturan dari Allah SWT yang dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa dilarangnya penyimpanan, ihtikar. Ihtikar itu dilarang. Nah kita sebagai para ekonomi muda, ekonomi muslim muda itu akan sadar apa yang menjadi etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam, nilai-nilai ekonomi Islam itu harus diterapkan tidak hanya untuk diri sendiri juga, tapi juga terapkanlah pada saat dunia kerja ataupun apa namanya itu berbisnis itu kan, bagaimana agar tidak terjadi penimbunan itu kan dampak negatifnya keserakahan, adanya keserakahan. Kemudian selain keserakahan itu juga ada bentuk moral yang tidak baik. Terlalu egois. Mementingkan diri sendiri. Nah kalau dampak negatif ya itu tadi adanya perubahan. Agama sudah melarang yang selanjutnya dari panik buying tadi, dari kecemasan masyarakat terhadap kenaikan atau kenaikan minyak menimbun. Stop dulu ya Mas. Saya kok agak terbuka. Langsung aja langsung. Bentar, saya hitung aja ya. Oke. Kamera rolling action. Oke, nah dari penimbunan tersebut itu nanti, sorry Mas,
Dan Kamera rolling action. Oke, dari adanya penimbunan gitu kan, tentunya ada keserakahan, sudah keserakahan, kemudian itu timbul lagi kebijakan apa itu namanya? Nah, yang ini nanti yang umum biar dikat ya. iya nggak apa-apa nanti Kayak kita kok cek. saya ngeblank ya. Nggak apa-apa. Ini yang biasanya dosen itu bertanya, sekarang ditanya-tanya. Nanti kalau bagian gini dikat Bu, jadi itu. Sama lo coba jadi. Oke, lanjut. Kamera rolling action. Dari yang tadi apa namanya keserakahan tadi ya, mulai dari keserakahan, kemudian egois itu ya, egois di mana yang membutuhkan minyak yang harusnya semuanya terdistribusikan akibat adanya egois yang harusnya terdistribusikan rata, tapi ada mungkin oknum-oknum yang membeli minyak itu secara berlebihan. Iya. Nah, di timur itu kemudian yang berdampak adalah orang yang tidak mendapatkan. Nah, itu kan berarti sifat kita yang merugikan orang lain. Iya. Tanpa sadar. Tanpa sadar itu merugikan orang lain. Nah, itu juga yang dari keserakahan atau egois atau lain sebagainya yang menyebabkan orang lain itu tidak mendapatkan. Ya, dia misalnya kejahatannya satu tapi punya stok 4 gitu, stok 4 yang harusnya oleh temannya itu digunakan tapi dia beda, itu kan bentuk keserakahan. Keserakahan tidak menggunakan. Nah, yang kemudian Nah, tadi kan sudah bicara mengenai dampak negatifnya. Tadi kan ada keserakahan, terus egois, keserakahan itu tadi. Dan kemudian cara untuk mengatasi keserakahan tersebut, mengatasi keegoisan tersebut itu bagaimana agar tidak terjadi lagi seperti itu? Iya. kalau masalah misalnya bagaimana ada tidak terjadi itu, sebetulnya sudah ada ya, mereka itu langsung turun tangan, ada yang langsung ke lapangan dengan mengecek dan toko ke toko, ternyata stoknya melimpah, nggak melimpah habis, tapi ternyata banyak ya loh. Nah, itu kemudian selain dari itu, ya itu harus kesadaran diri sendiri akan yang dibutuhkan itu tidak hanya kita, tapi juga orang lain di sana itu membutuhkan apa yang kita punya, itu kelebihan itu. Nah, dari situ itu sudah ada pemerintah. Nah, yang kemudian kita lanjutkan lagi pada yang tadi saya jelaskan itu subsidi tadi kan? Iya. Nah, subsidi tadi itu masih ingat Mbak? Subsidinya itu kemudian hilang. Iya. Nah, tidak ada. Minyaknya yang tadi tidak ada, kemudian Ada. banyak lagi, Iya, banyak lagi, muncul lagi. Nah, itu yang mungkin yang diinginkan oleh para pedagang itu, minyak itu harus yang menginginkannya harga naik oleh pedagang. Kemudian dari situ itu jadi orang tidak panik, itu tidak menjadi apa ya, semakin kesini kan kalau mula panik itu kan April ya, Iya. adanya April, kemudian subsidi itu dihilangkan, nah stok minyak melimpah lagi.
tetapi dengan harga yang tinggi, 48.000 ya. Iya. Tapi semakin ke sini, tadi sudah saya jelaskan, hukum permintaan itu berlaku. Iya. Hukum permintaan itu semakin sibuk, semakin masyarakat itu tidak paling baik, ya. Semakin tidak paling baik, kemudian kesadaran ya, mudah-mudahan yang sadar akan tidak baiknya perlindungan. Nah, dari situ kemudian sebentar. Rolling lagi ya Mas? Iya. Tadi mengatasi tetap tenang. Iya. Iya. Kamera rolling action. Yang kemudian paling baik itu menurun, harganya itu juga akan stabil kembali. Kembali lagi pada harga mekanisme sesuai dengan mekanisme pasar. Ini. Tapi kalau misalnya karena paniknya itu sudah landai, ya sudah berkurang, artinya berarti sudah berkurangnya penimbunan. Mau harganya sekian, mau harganya, kalau misalnya harganya sekarang kan sudah tidak ada subsidi ya, jadi harganya itu masih relatif 48. Nah, semakin kesini kan semakin berkurang, jadi 45, terus kemudian berkurang lagi, karena memang ketidakpanikan itu berkurang. Oke. Action. Oke, satu lagi ya, sama yang terkait dengan screening informasi juga itu sangat dibutuhkan karena itu memberikan keputusan yang tepat ketika jadi adanya misalnya harga ini benar atau enggaknya gitu kan jadi screening informasi itu harus untuk memberikan keputusan yang tepat pada tidak nah kemudian kesadaran akan ikhtiar penimbunan itu juga harus kesadaran diri sendiri itu sangat penting karena siapa yang akan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam selain kita sebagai penerus generasi muda yang kalian itu dalam setiap keadaan itu nilai-nilai Islam itu terus dimasukkan dalam setiap keadaan. Banyak sekali pembahasan yang menarik dalam PES kali ini. Sebelum berakhirnya PES kali ini, saya akan mencoba memberikan kesimpulan dari hasil tadi ngobrol-ngobrol santai sama begini, yaitu dampak dari adanya penimbunan minyak goreng itu tadi, kalau untuk masyarakat terjadi panik buying, terjadi keserakahan dan egoisan. Nah, kemudian cara mengatasi tersebut itu dengan cara tetap tenang, kemudian dari kesadaran diri sendiri dan juga harus screening informasi agar tidak memakan informasi secara mentah-mentah. Nah, demikian pembahasan dari PES pada hari ini. Sebelum diskusi kami tutup, mungkin Ibu bisa memberikan sepatah dua kata nih buat closing statement. Mungkin implementasikanlah apa yang sudah kalian dapatkan etika bisnis Islam atau mungkin nilai-nilai ekonomi Islam yang sudah didapatkan pada mulai kuliah atau sekolah sampai saat ini sehingga bisa diimplementasikan untuk kegiatan sehari-hari, kemudian pada usaha bisnis ataupun saat nanti kalian bekerja. Sekian dari
PES kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua.